Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Ini bukan secara kebetulan, tapi ini benar-benar pernyataan dari salah satu wanita yang memang sejak lahir sudah Islam, tapi setelah tuanya ini menyatakan sikap menjadi bagian dari agama Kristen. Alasannya karena ini panggilan dari Yesus Kristus katanya. Menurut saya 100% alasannya ngawur. Sebenarnya kita itu tidak mempermasalahkan agama dan keyakinan orang lain sebenarnya. Tapi kami sangat menyayangkan sebagai komentator cukup ngasih saran yang baik saja. Karena ini sudah outputnya itu dari keluarga yang memang notabene itu agama Islam. Kalau misalnya nanti setelah tuanya itu pindah agama, otomatis gimana perasaan keluarganya tersebut, apalagi sudah memiliki 2 anak. Jadi buat teman-teman, biar tidak salah paham, biar tidak hanya mengundang kebencian saja, simak dan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak salah paham dalam mengartikan hal tersebut. Nah, ini video yang sempat viral. Videonya yang viral ini sudah 2 hari yang lalu. Pengakuan dari cewek yang bernama Fitri, dan itu sudah memiliki 2 anak, tapi karena faktor keyakinannya yang berbeda, cewek tersebut pindah agama. Nah, kita cek videonya di sini biar kita juga sama-sama mengetahui kebenaran dan persoalan yang terjadi di dalamnya. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Fitri Handayani. Nah, ini video tersebut itu, pernyataan tersebut itu memang dari sejak dulu tidak diketahui oleh keluarganya, yang menyatakan sikap untuk pindah agama itu kalau nggak salah mulai dari 2018 atau 2019, saya nggak tahu kejelasannya, tapi itu di bulan Desember. Nah, orang tuanya itu, keluarganya itu mengetahui ketika mencari informasi di berbagai media, dan kemudian itu ditemukan informasi tersebut di FB-nya katanya, di Facebook-nya, bahwa Fitri ini sudah pindah agama dan menjadi bagian dari agama Kristen. Dan alasannya karena menurut panggilan hati yang manggil itu adalah Yesus Kristus kan. Ini menurut saya nggak masuk akal. Salah saya sendiri. Inilah panggilan saya pada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mak. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Fit, mohon, jangan pernah, Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen, Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti, Kak. Kakak tahu kan? Jadi Fit, mohon, Kak. Kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit, Kak. Fit, mohon, jangan pernah, Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak.
ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti kak. Kakak tahu kan? Jadi Fit mohon kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Fit kan tidak pernah bilang, Fit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Fit kemari kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan kak? Kakak tahu kayak mana Ini orang tuanya ini Fitri tersebut ini nangis-nangis karena mempersoalkan anaknya yang dibawa oleh keluarganya, dibawa paksa oleh keluarganya. Padahal kalau kita lebih teliti lebih dalam lagi, permasalahannya itu memang munculnya itu dari Fitri tersebut. Seandainya dia itu tetap adem dengan agama Islam, otomatis tidak timbul persoalan yang seperti ini, apalagi membawa lari anak tersebut. Tidak sebenarnya, karena keluarganya itu lebih mengkhawatirkan dan juga lebih memikirkan masa depan anaknya, apalagi anaknya itu masih di umur 2 tahun 4 tahunan. Otomatis secara logistik anak tersebut itu lebih terpengaruh, lebih terhegemoni dengan lingkungan dan juga orang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Jadi yang dipersoalkan itu takut masa depan anaknya itu juga berubah pikiran dan mengikuti keyakinan orang tua tersebut. Sampai masuk SMS ini Fit disuruh kembali ke Islam. Kan Fit sudah jelaskan, mau Fit dibunuh pun Fit nggak akan kembali lagi ke situ, karena keyakinan Fit di sini di Kristen kak. Sebenarnya kan Fit yang berhak untuk anak Fit, tapi kenapa kalian pisahkan kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Fit yang merasakan kak. Ini katanya ada yang SMS maksa Fit itu untuk kembali lagi terhadap agama Islam. Tapi pernyataannya apa? Mau dibunuh pun Fit ini tidak bakalan kembali terhadap agama Islam. Namun kita sebagai umat Islam yang baik, otomatis kita juga menghargai keyakinan dan juga agama orang lain, walaupun hal tersebut beda dengan kita, keyakinannya beda dengan kita. Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan terhadap kita dengan masuk Islam itu harus dipaksa, tidak sebenarnya. Islam itu agama yang damai, Islam itu cinta dengan yang namanya toleransi, simbiosis mutualisme. Islam itu juga mencintai, sangat mencintai. Tapi kita itu sangat menyayangkan, karena akar dari masalah tersebut itu timbulnya dari cewek ini. Seandainya ini tidak keluar dari Islam dan tidak menyatakan sikap menjadi bagian dari agama Kristen, otomatis keluarganya ini tidak akan memisahkan anak dari orang tua. Tapi mau gimana lagi, ketika kita itu lebih mementingkan masa depan anak daripada orang tua. Karena orang tuanya ini mungkin mencintai anaknya itu karena kasih sayang, tapi keluarganya itu bukan hanya sekedar kasih sayang, tapi juga memikirkan masa depan anaknya untuk selanjutnya. Jadi buat teman-teman di sini, kita itu jangan mempersoalkan keyakinan orang lain, walaupun itu berbeda dari kita. Selagi mereka itu tidak menyalahi aturan, maka kita itu wajib menggandeng mereka sebagai kawan.